lebih dari 80% BBM yang beredar di masyarakat atau dikonsumsi oleh masyarakat itu sebenarnya kualitasnya buruk. Nah, kalau India itu sudah Euro 6 semua. Jadi semua itu maksudnya kendaraan sepeda motor, kendaraan mobil penumpang, dan juga yang mobil berat gitu. Pertamax itu surplusnya berapa ya? Kalau 500 ppm. kalau ppm-nya 400. Kalau Pertalite 500 kalau nggak salah, Mas. Berapa saya? Pertamax sama 500. Oh, 500 juga ya? Berjumpa lagi dengan aku Masita Kristalin di podcast Green Talks. Podcast ini membahas berbagai isu perubahan iklim, sustainability, dan juga ekonomi pembangunan di Indonesia. Nah, hari ini aku akan balik ke masalah yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai polusi udara. Khususnya kita akan membahas mengenai BBM berkualitas atau tidak berkualitas ya. Pada hari ini aku ditemani dua sahabat, yaitu Mas Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif dari KOR. Halo Mas Faisal. Halo. Dan yang kedua adalah Mas Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif dari ISR. Halo Mas. Halo Kak Sita. Asik. Itu yang benar itu. Oke, nah sebelum kita mulai aku pengen Sobat Green diperkenalkan dulu nih, sebenarnya ISR dan KOR itu apa? Silakan Mas Faisal dulu perkenalkan KOR. Ya, KOR itu adalah lembaga think tank di bidang ekonomi. Think tank itu apa? Think tank itu adalah lembaga yang melakukan kajian, yang berpikir melakukan kajian. Tapi kita tidak hanya melakukan kajian-kajian, tapi juga ada advokasi. Dan kita berdiri sejak 2013, jadi ini tahun yang sudah ke-12 untuk KOR Indonesia. Kita berkantor di Jakarta, tepatnya di Bilangan Tebet Barat. Ya. Oke, kalau ini ISR? Ya, ISR itu sama lembaga think tank di bidang energi dan climate change. Dan sama, kami tidak hanya melakukan kajian dan menghasilkan produk pengetahuan, tapi juga melakukan advokasi dan kampanye. Jadi cukup banyak yang dilakukan oleh ISR, dan bisa dilihat ya kerja-kerja ISR di website kami di isr.or.id. Sama dengan KOR, kita ini warga Tebet. Bedanya kami Tebet Timur. Saya baru tahu loh, Mas. Iya. Serius? Dulu pernah Tebet Barat. Kami di Tebet Timur. Oke. Kalau saya warga Kuningan. Sistemik di Kuningan. Ya, dekat sama-sama Jakarta Pusat. Selatan. Ini kan Dekat selatan. Masih bisa gojekable lah. Oh, dekat. Masih kalau ngecek. Nah, oke Sobat Green, hari ini kita bahas mengenai polusi udara. Kualitas BBM itu sebenarnya bukan hanya karena karbon dioksida aja ya, tapi juga karena hal-hal lain. Ada partikel kecil, kita sudah pernah bahas sebelumnya, ada karena sulfur, dan juga ada karena nitrogen oksida ya, NOx. Dan sebetulnya banyak lagi sih variabel yang dilihat mengenai kualitas BBM itu tersendiri. Itu juga bisa mempengaruhi polusi udara, beban polusi di Jakarta, tapi juga mempengaruhi kesehatan. Kita juga udah pernah bahas sebelumnya dampak dari polusi udara ke kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan beban pemerintah untuk asuransi kesehatan ya. Jadi nggak hanya BBM yang disubsidi, tapi juga BPJS-nya juga menggunakan subsidi dari pemerintah. Nah, untuk BBM subsidi itu kalau sulfurnya aja kita lihat cukup tinggi ya, Mas Subsidi. 500 satuannya ppm. Kalau ppm ya itu sampai 400-500, bahkan ada yang ribuan. Oh ya, 2.500. 2.000 kayak apa tuh tadi, solar ya? Solar. Dan bahkan jangan salah Sobat Green, yang tidak bersubsidi pun seperti Pertamax, itu sulfurnya berapa tuh Mas? Pertamax itu surplusnya berapa ya? Kalau 500 ppm. Kalau ppm-nya 400. Kalau Pertalite 500 kalau nggak salah, Mas. Berapa saya? Pertamax sama 500. Oh, 500 juga ya? Sama. Ya, sementara kalau Euro 4 itu batasnya di 50 ya. 50 ppm. 50 ppm. Nah, kalau kita lihat data ya, 47% polusi udara nih di 2019 sebenarnya dari transportasi ya. Industri 22%, di sini mungkin PLTU masuk sini ya. Proses konstruksi juga ada sih, itu debu-debu konstruksi juga menghasilkan polusi, debu jalanan, rumah tangga, pembakaran juga termasuk pembakaran sampah. Sampah yang dibakar di rumah tangga. Nah, ini 2019 sampai sekarang kira-kira ada perubahan nggak nih, Mas?
Kalau kita lihat sebenarnya angka ini malah tambah banyak ya. Artinya gini, polusi udara karena transportasi dan industri itu juga bertambah besar. Kenapa? Dari industri ada kenaikan karena kenaikan jumlah PLTU yang ada di sekitar. Nah, kalau kita bicara nih sekitar Jabodetabek gitu ya, itu meningkat kan jumlah PLTU di sekitar Jabodetabek. Jumlah kendaraan juga bertambah. Konsumsi BBM kan tambah naik. Ya, jadi mungkin kalau dari sisi persentase nggak terlalu beda, tapi kalau kita lihat dari jumlah polusinya jauh lebih besar. Dan juga kalau untuk industri itu kita juga nggak lazim ya menggunakan berbagai filter yang digunakan atau alat deteksi yang digunakan di industri ya. Belum terlalu common ya. Belum banyak menurut saya sih kalau di industri manufaktur ya. Iya. Apalagi di industri ketenaga listrikan di sumbernya itu tadi yang banyak PLTU. Kalau PLTU harusnya memasang itu, pertanyaannya dipasang apa enggak? Mahal mungkin ya. Iya, mahal. Jadi menggunakan teknologi ESP itu sebenarnya untuk menangkap debu ya. Dan karena kalau dari industri ini kan sebenarnya PM-nya ya ada SOx juga tapi jumlah kecil, tapi particulate matter-nya yang sebenarnya cukup tinggi, dan ada teknologi yang harusnya bisa menangkap itu. Jadi ini kalau setiap pembangkit listrik harusnya dia memasang itu. Nah, tapi memang kalau ini dioperasikan, dia membutuhkan energi yang besar. Kira-kira jadi 10% dari kapasitas dayanya itu bisa dipakai buat ini. Nah, itu jadi kalau kita pakai ini buat menyalakan itu, mungkin produksi listrik yang bisa dijual lebih rendah, karena inilah saya punya dugaan itu marginnya terpengaruh. Itu kok seringkali dimatikan daripada di Iya. Secara ekonomis cukup berat rupanya ya. Ya, lumayan tuh karena bisa mengurangi revenue. Iya. Nah, berikutnya nih, tadi kan kita lihat fakta ya. Kalau data ini kita bicara persepsi nih. Aku pengen nanya sama Mas Faisal. Berarti masyarakat ini cukup bagus nih Mas di Agustus 2023. Mereka bilang bahwa secara persepsi menurut responden apa sih yang penyebab polusi paling tinggi? Cukup benar nih, emisi kendaraan, kemudian PLTU batubara gitu ya, antara yang data betulan dengan data persepsi. Ada komentar nggak Mas Faisal juga pernah melakukan survei serupa ya? Ya, kita lakukan survei di Desember 2024, jadi recently ya. Baru ya. Nah itu sekitar kalau tidak salah 394 responden, tapi kita random, benar-benar random, tidak kita pilih, di mana respondennya ini kalau berdasarkan pendidikan dia tidak terlalu tinggi-tinggi amat, jadi rata-rata kebanyakan lulusan SMA 60%. Kemudian pekerjaannya juga ada bervariasi, ada wira swasta, ibu rumah tangga dan lain-lain. Nah, yang menarik ternyata masyarakat ini berpandangan bahwa ya jadi sejalan dengan ini ya, bahwa emisi emisi terbesar itu dari BBM. Mereka berpendapat bahwa memang sudah waktunya semestinya kualitas dari BBM itu ditingkatkan. Jadi itu sekitar 75% hampir responden mengatakan bahwa memang mestinya ditingkatkan. Jadi mereka setuju tuh. Jadi artinya awareness-nya udah bagus ya. Dan kebetulan juga karena kalau kita lihat ini, kalau yang dihadapi langsung secara oleh masyarakat itu kan sebetulnya yang mereka rasakan sehari-hari. Jadi kalau sehari-hari mereka merasakan polusi dari asap knalpot, solar dan lain-lain, yaitu yang makanya itu juga secara persepsi juga, itu yang nomor satu buat mereka gitu. Iya, paling terasa. Paling terasa. Iya. Tapi mereka tahu bahwa kualitasnya perlu dinaikin, perlu diperbaiki. Tapi mereka willing nggak? Karena kan pasti dengan kualitas yang berbeda ada harga yang berbeda. Betul. Nah, jadi memang di satu sisi itu, di sisi yang lain mereka juga mengatakan bahwa memang kalau dinaikkan, kekhawatirannya beberapa hal, diantaranya satu, misalnya bahwa nanti BBM-nya akan lebih mahal, kemudian bayar pajaknya juga kendaraan, pajak kendaraan lebih mahal, kendaraannya juga jadi lebih mahal kalau mereka harus ganti, lalu juga yang terakhir itu kalau nggak salah untuk servis ya, maintenance-nya juga jadi menambah mahal. Itu dari survei ya, pendapat mereka. Nah, tapi kalau ditanya seandainya
harus dinaikkan harganya untuk supaya meningkatkan kualitas. Berapa sih sebetulnya paling tinggi yang mereka bisa setuju untuk membayar? Nah, rata-rata ini kita memang kita mengklasifikasikannya dari kelompok yang tadinya sangat bersedia, cukup bersedia, sampai yang kurang bersedia gitu ya. Nah, rata-ratanya itu sekitar mau nambah Rp1.900 per liter. Ya, jadi artinya kalau Pertalite itu 10.000, jadi dia mau nambah seandainya dinaikkan kualitasnya sampai 11.900. Nah, yang solar juga sama. Jadi dia mau nambah sampai sekitar hampir 2.000 lah. Sehingga harganya sampai sekitar 8.700-an kalau nggak salah ya. Nah, jadi artinya mereka juga ada konsekuensi, bukan cuman ingin menaikkan, tapi juga dan tidak melulu subsidi artinya ya. Jadi mereka juga mau bayar gitu ya. Tapi tentu saja kalau naiknya 2.000 dengan gap untuk meningkatkan kualitas tadi yang PPM masih jauh ya, sebagian memang harus ada subsidi memang. Ya. Nah, sebelum balik lagi ke harga dan subsidi, aku pengen nanya Mas Fabi nih. Jadi sebetulnya BBM berkualitas itu apa sih? Dan dari semua BBM kita itu, kita ada di mana nih kurang lebihnya? Ya, kalau BBM berkualitas itu di dunia itu ditetapkan dengan standar sebenarnya. Nah, yang dipakai di Indonesia dan banyak negara itu menggunakan standar Euro. Sebenarnya, jadi Euro itu European Standard ya. Jadi sebenarnya yang diatur itu adalah standar dari gas buang kendaraan. Euro itu sebenarnya bukan standar BBM-nya. Nah, tapi untuk menghasilkan gas buang yang harus memenuhi ketentuan itu, maka kualitas bahan bakarnya harus juga mendukung. Inilah kenapa kalau kita lihat ya, kenapa kalau kita beli mobil itu ada recommended fuel. Jadi fuel itu minimum pakai RON berapa atau SATA number berapa, ya, yang selama ini dihebohkan gitu ya. Nah, karena apa? Karena spesifikasi mesinnya untuk menghasilkan gas buang yang sudah ditetapkan oleh aturan. Nah, tapi kalau kita bicara standar bahan bakar tadi dari Euro yang jadi acuan ya, hari ini saya ambil gambaran aja, rata-rata negara di Asia Tenggara itu sudah menggunakan standar Euro 4 ke atas, bahkan sudah melangkah ke Euro 6. Kalau di EU sendiri, di mana standar Euro itu ada, yang baru ditetapkan itu standar Euro 7 tahun 2024 dan akan berlaku tahun depan 2026. Jadi kalau sekarang rata-rata kendaraan di EU ya sudah menggunakan standar Euro 6 dan bahan bakarnya juga standar Euro 6. Nah, standar bahan bakar itu sebenarnya ditentukan oleh ada parameter-parameternya. Parameter yang sering kali disampaikan itu adalah PM ya, particulate matters, jadi PM2,5, PM10, kemudian SOx, ya sulfur, kemudian nitrogen oksida, NOx, kemudian hidrokarbon dan karbon monoksida. Jadi itu adalah standar-standar itu. Nah, semakin bagus kualitas bahan bakar, tingkat dari sulfurnya itu lebih rendah. Jadi misalnya sebagai gambaran, Euro 4 itu standar sulfurnya 50 ppm. Nah, sementara BBM yang dijual di Indonesia hari ini kalau yang lagi ribut-ribut sekarang itu Pertamax itu masih sulfurnya 500. Pertalite hampir sama, kira-kira sekitar 500-an. Nah, kalau kita lihat solar yang subsidi itu sampai 2.500. Wow. Kemudian Dex ya, Dex itu 1.200 dan Pertadex. Jadi Dexlite itu 1.200, Pertadex itu dengan SATA number 53 ya itu 300 ppm. Jadi kalau kita lihat dari bahan tapi kita harus lihat ya bahwa ini kan merek dagang, jadi Dex, Pertalite, Pertamax itu kan merek dagang milik Pertamina. Kalau perusahaan minyak lain dia punya merek dagang beda-beda. Kalau kita lihat ya Shell, BP, itu dia punya merek, Vivo punya merek dagang yang beda gitu. Nah, tapi yang bagus adalah memang bahan bakar dengan tadi kandungan-kandungan yang serendah mungkin. Karena kalau dibilang bahan bakar itu sebenarnya harusnya mengurangi polusi lingkungan. Karena ketika dia dibakar, dia mengeluarkan
gas-gas tadi, ya, particulate matters tadi. Jadi semakin rendah kandungannya di bahan bakar, yang dikeluarkan di exhaust, ya, itu juga semakin rendah. Nah, ini yang perlu publik pahami. Karena apa? Karena semakin tinggi kadar-kadar gas dan particulate matter yang tadi saya sampaikan, dampak lingkungannya besar dan juga dampak pada kesehatan kita besar. Dan karena dampak pada kesehatan itulah yang kemudian akan menjadi beban publik. Karena apa? Biaya kesehatan kita akan menjadi lebih besar karena kita lebih sering sakit, jumlah hari produktif kita kurang. Kayak misalnya orang sakit, kalau dia sakit mungkin nggak harus ke rumah sakit, tapi kan dia nggak bisa kerja, harus tiduran gitu. Nah, itu artinya apa? Kalau saya kerja dengan upah harian aja, bayangkan, kan saya nggak bisa mendapatkan tuh hari selama penurunan produktivitas, penurunan income dan lain-lain. Sementara saya harus mengeluarkan biaya buat berobat atau dibayar oleh BPJS dalam bentuk subsidi kesehatan. Itu tadi hubungannya. Ini saya kira harus dipahami sih oleh publik. Iya, karena dampaknya memang nggak langsung ya, tapi sebetulnya kemana-mana dampak dari kurang kualitasnya. Nah, tadi ngomongin kualitas ya Mas Faisal, kalau balik lagi ke subsidi dan harga, kan Pak Menteri Bahlil pernah menyatakan mau melihat ulang lah subsidi ini, skemanya bagaimana. Bahkan Pak Presiden Prabowo di zaman kampanye salah satunya juga bicara mau melihat keseluruhan subsidi BBM kan. Karena selain masalah polusi udara, subsidi BBM ini kan dari dulu disampaikan kurang baik buat climate, kemudian juga sebetulnya lebih baik melakukan subsidi transfer langsung tunai dibandingkan dengan subsidi barang yang sebenarnya yang menikmati juga banyak orang yang tidak membutuhkan subsidi juga. Nah, kalau melihat tadi antara misalnya kita mau meningkatkan kualitas dengan harga yang dibayar masyarakat dan juga subsidi, artinya harga yang dibayar pemerintah, ini balance-nya dengan kondisi saat ini gimana tuh dilihatnya di core? Ya, jadi kalau dilihat dari konteks tadi subsidi ya, juga sebetulnya konsiderannya juga adalah masalah climate, itu saya setuju. Jadi satu tadi yang disampaikan Mas Fabi, karena faktor kesehatan, plus jadi sebetulnya juga karena kalau dari sisi kerugian dari sisi climate itu adalah ketika gas rumah kacanya itu meningkat, sebetulnya itu ada efek langsung ke ekonominya juga. Karena begitu gas rumah kaca meningkat, tingkat bencana itu meningkat. Nah, itu dari banjir, tanah longsor, kemudian El Nino yang kita tahu sering jadi permasalahan kita ketika kita bicara masalah pangan misalnya ya. Nah, itu adalah efek dari itu tadi. Kualitas udara mengubah climate ya secara tidak normal, sehingga rugi secara ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat dan juga oleh negara, karena ada, jadi tadi tambahan anggarannya bukan cuma untuk biaya kesehatan, tapi untuk biaya penanggulangan bencana, jangan lupa juga itu. Nah, jadi itu. Nah, lalu bagaimana kemudian menyiasati dengan kondisi sekarang tadi pertanyaannya ya. Nah, di sisi yang lain memang faktanya untuk kemudian meningkatkan kualitas daripada BBM ini memang ada konsekuensi biaya yang harus ditanggung. Nah, pertanyaannya mau ditanggung pemerintah atau masyarakat, begitu kan ya? Kalau di pemerintah kita tahu bahwa dari sisi beban subsidi aja, kalau tidak salah sekarang subsidi energi itu sekitar kalau bertambah ya, kalau tambah dia lebih banyak subsidi energi dibandingkan non energi ya, itu yang jelas gitu. Dan kalau perhitungan kami sampai 2028 itu kalau seandainya terus di cover biaya subsidi energi itu bisa sampai 157,8 triliun peningkatannya. Nah, jadi artinya memang besar sekali, 157,8 triliun sampai 2028. Nah, tapi kalau diserahkan kepada mekanisme pasar untuk masyarakat untuk segera harganya dinaikkan, ya ini juga kita tahu masyarakat juga kondisinya tidak semua bisa afford itu ya, harga yang dinaikkan itu. Nah, sehingga memang perlu ada pemilahan menurut saya, karena kondisi masyarakat kita itu terutama yang kelas menengah dan kelas bawah itu memang masih dalam, apalagi kelas menengah sekarang ya, dalam kondisi yang sekarang turun dari sisi daya belinya. Nah, memang perlu ada pemilahan. Ya, jadi kalau untuk BBM dengan kualitas yang lebih tinggi, nah ini bisa di-enforce untuk digunakan hanya oleh mobil pribadi misalnya. Nah, sementara untuk mobil angkutan umum, untuk sepeda motor yang banyak digunakan oleh kelas menengah dan bawah, nah ini masih boleh untuk sementara
menggunakan BBM yang disubsidi tapi dengan kualitas yang lebih rendah. Tapi itu sementara ya, sementara karena melihat kondisi sekarang. Nah, jadi dengan begitu maka ada pembagian beban ya antara pemerintah yang mensubsidi kalangan menengah ke bawah ya karena mereka tidak bisa afford itu tadi. Tapi untuk masyarakat yang sebetulnya kelas menengah atas yang bisa membeli ya BBM dengan kualitas Euro 4 mestinya. Nah, ini mereka tidak perlu disubsidi lagi. Nah, jadi dengan begitu hitung-hitungan kami kalau tidak salah kalau kita hitung dari 2025 sampai 2028 ini ya skenarionya, tambahan subsidi tambahan beban yang diterima oleh masyarakat dengan inflasi itu kalau seandainya naik dengan asumsi sekitar Rp500 per liter. Nah, ini tambahan inflasinya sekitar 0,2 sampai 0,8% ya. Penghematan subsidi juga ada. Penghematan subsidinya sampai dengan 2028 itu bisa sampai Rp100 triliun. Nah, jadi itu mekanisme yang tengah tadi ya, yang memilah sebagian yang disubsidi, sebagian juga ada yang diserahkan kepada masyarakat kelas menengah atas untuk membeli yang lebih mahal tapi dengan kualitas lebih baik gitu. Ya. Oke. Nah, kalau di negara-negara lain perbandingannya gimana tuh Mas Fabik? Ya, kalau negara lain mereka kan memang punya kategori ya, dan ada yang disubsidi, ada yang tidak ya. Kita tahu karena bahan bakar ini memang tidak sama semua untuk semua negara. Kita lihat misalkan di EU malah bahan bakar itu dikenakan pajak. Jadi lebih mahal karena ada pajak macam-macam, tidak disubsidi gitu. Nah, sementara di Malaysia hampir bahan bakarnya disubsidi. Nah, tapi saya ingin kembali ke sini ini karena berkaitan dengan polemik yang kasus belakangan ini. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau kita membuat bahan bakar dengan kualitas yang terlalu baik dijual di pasar, itu kita bisa jadi mensubsidi barang yang kualitasnya nggak terlalu bagus. Ya, misalnya yang terjadi di Indonesia kan Pertalite yang harganya diatur oleh pemerintah, tapi kan sebenarnya disubsidi secara internal oleh Pertamina, dan kemudian karena ini penugasan baru kemudian diberikan kompensasi. Nah, sementara Pertamax kan tidak disubsidi, ya. Nah, tetapi kita bisa lihat tuh bahwa kalau kualitas bahan bakar Pertalite dan Pertamax nggak terlalu berbeda. Tapi kalau dulu tuh ada Pertamax 95 yang sebenarnya standar Euro 2 kalau saya lihat. Kalau yang sekarang Euro 1 sekarang ya. kemudian langsung Pertamax 98 ya, yang 98 yang itu standarnya memang sudah lebih bagus ya. Nah, tapi kita bisa lihat nih kalau bahan bakar misalkan pemerintah menetapkan sekarang ini di Indonesia hanya boleh misalnya 2 aja jenisnya. Semuanya Euro 4, artinya mau solar atau gasoline itu Euro 4, ya standarnya minimum Euro 4. Nah, kemudian bahan bakar yang disubsidinya itu adalah yang kualitasnya bagus tadi, gitu. Nah, itu misalnya bisa saja diberikan subsidi ya. Karena apa? Kalau kita lihat dari data memang bahan bakar yang bersubsidi yang kualitasnya rendah itu mencakup 81% dari total bahan bakar yang dijual di Indonesia. Jadi kita bisa lihat kalau ini diterapkan, memang efeknya akan langsung besar gitu ya. Kira-kira orang yang biasa beli bahan bakar dengan harga subsidi itu akan langsung bisa jadi protes. Nah, ini memang harus hati-hati. Tapi menurut saya dimulai dengan penyederhanaan itu, ditetapkan aja. Jadi jelas misalnya. Jadi misalnya saya bilang kalau mungkin kayak Pertamax 95 itu perlu diadakan gitu untuk menjadi bahan bakar yang disubsidi. Yang disubsidi itu jangan Pertamax-nya, tapi yang Euro 4 standarnya misalnya begitu ya. Nah, atau bisa jadi tadi apakah kalau tidak disubsidi harganya diserahkan pada harga pasar, sementara subsidinya diganti dengan subsidi langsung kan misalnya begitu ya. Nah, tapi kalau bahan bakarnya kan memang yang beli jenisnya macam-macam, atau subsidinya bisa dengan cara di kuota juga, tidak semua orang
bisa beli beratus-ratus liter setiap bulan gitu. Iya, iya. Misalnya ditempelkan ke nomor KTP gitu ya. Bisa. Ya, Yang sekarang ya, juga udah betul. nyambung sama NPWP Betul. kita, jadi bisa dikasih kode lah Betul. gitu. Nah, sebetulnya sebelum balik ke tadi ya masalah subsidi dan juga skema yang pernah dibuat KOR dan juga mitra ya, ISR juga termasuk ke dalam ini ya konsorsiumnya. Itu sebenarnya kalau kita mau lihat balik ke polusi udara dan kualitas BBM. Dari polusi udara ini kan nanti kita bisa juga misalnya menambah public transport. Tadi kalau Mas Ya, Faisal betul. bilang untuk melindungi masyarakat Ya. yang menengah bawah yang sekarang sedang sedang sulit juga lah kondisi Betul. ekonomi pada Ya. saat ini. Kemudian mungkin adopsi motor listrik yang lebih cepat kayak di India Ya. atau di Cina gitu Betul. kan. Itu kita juga ada isu financing. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita kredit motor listrik sama motor biasa, motor listrik motornya nggak bisa dijadiin kolateral, jadi untuk kredit motor tuh menjadi lebih challenging gitu Ya, kan, menjadi ya. lebih sulit. Nah itu juga termasuk yang memberi buffer kepada kelas bawah ya. Betul. Jadi tidak satu-satunya, karena saya membayangkan kalau semua mutu dinaikkan, misalnya jadi Pertamax 95, pemakai Pertalite menjadi Pertamax 95 dan itu disubsidi, mungkin adopsinya akan sulit dalam kondisi perekonomian saat ini di mana kita juga sedang mengalami banyak sekali pemotongan anggaran buat bidang-bidang yang lain ya. Selain itu juga karena kondisi perekonomian banyak yang mengatakan mungkin Indonesia akan di bawah 5% dulu di awal tahun. Inflasi tentu perlu dijaga ya agar daya beli Tentu masyarakat. saja, Iya, jadi memang ini kondisinya agak lebih challenging pada saat Betul. ini. Nah, sebelum aku ke skema subsidi nih, aku mau nanya Mas Faisal. Kalau solusi-solusi ini kan isunya yang mau kita tackle polusi udara. Ya. Dan ini kita ngomongin kualitas. Sebenarnya apalagi sih di dalam ekosistem solusi gitu yang mungkin ya. Dan juga subsidinya mungkin rendah karena kan kita juga tahu kemampuan pemerintah ada batasnya. Betul. Jadi pertama saya sepakat sekali Kak Sita bahwa yang pertama itu yang komponen yang paling penting itu adalah bagaimana mengalihkan dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik, kendaraan umum ya. Karena semakin banyak yang beralih ke kendaraan umum, maka tingkat emisi yang dikeluarkan oleh banyaknya kendaraan pribadi itu juga makin berkurang. Nah, jadi itu satu hal. Dan kalau kita ingin mendorong juga penggunaan kualitas BBM yang lebih baik, nah dengan banyak yang menggunakan kendaraan umum itu dimulai dari kendaraan umumnya dulu juga ya, yang kualitasnya juga lebih baik. Kita bisa lihat di Jakarta, Transjakarta itu kan sudah pakai, selain pakai gas juga sudah mulai pakai LPG juga pakai listrik ya. Nah, jadi dimulai dari situ. Nah, tapi memang kalau kita lihat seluruh Indonesia ya banyak yang tidak bisa seperti Jakarta lah dari sisi kemampuan fiskalnya, karena Transjakarta misalnya itu dari sekarang yang kita bayar 3.500 itu sebetulnya harga yang dikeluarkan itu sebetulnya 11.500. Jadi kita disubsidi sisanya itu oleh Pemda DKI. Nah, pertanyaannya di luar Jakarta bagaimana? Nah, tapi yang jelas secara konsep memang yang pertama yang harus didorong itu adalah peralihan dulu ke kendaraan umum, tapi public transportnya memang harus dibuat makin tinggi tingkat kelayakannya, makin comfortable dan convenient, itu dia. Dan itu challenge bagi pemerintah daerah yang ada ya. Nah, tapi yang saya tahu juga untuk penggunaan kendaraan listrik itu bukan hanya di Jakarta ya. Ada beberapa daerah yang lain juga sudah mulai, Bali itu sangat antusias sekali ya. Kemudian juga Jawa Barat juga sangat antusias sekali, walaupun juga karena Jawa Barat yang pabrik kendaraan listriknya juga di Jawa Barat ya. Nah, jadi artinya nih kita satu kuncinya adalah terus mendorong ke kendaraan public transportation. Yang kedua, kita juga ini siap bukan hanya sprint tapi juga maraton ya. Kalau kita ingin transformasi ke kendaraan listrik dari kendaraan berbasis BBM. Nah, itu juga semuanya dalam konteks untuk mengurangi polusi udara. Sehingga dalam hal pemberian insentif juga harus fair, dalam artian begini, semua kendaraan yang berkontribusi terhadap pengurangan polusi udara ya, kendaraan listrik tadi misalnya ya, nah itu berikan insentif yang sufficient, yang memadai. Nah, Mas Fabi, ini kan yang konsorsium mitra ini kan ISR dan KOR termasuk salah satu anggota ya. Boleh cerita nggak ke Sobat Green sebenarnya konsorsium mitra ini apa sih? Ya, jadi konsorsium ini sebenarnya dibentuk untuk bersama-sama mencoba untuk
mengusulkan rekomendasi perbaikan kualitas bahan bakar minyak yang ada di Indonesia. Jadi ini konsorsiumnya itu dari CORE, dari ISR, lalu CCUI, kemudian KPBB. Nah, jadi sejak tahun lalu itu kami melakukan kajian dan juga komunikasi publik. Dan kajian ini kita memberikan rekomendasi kepada Menko Marves, juga kepada Kementerian SDM dan beberapa kementerian lainnya yang terkait dengan ini. Nah, memang pada saat 2 tahun lalu ingat ketika ketika banyak orang sakit, nah bahkan presiden juga katanya batuk-batuk ya. Dan kemudian muncul kan dibuat satgas untuk mengatasi polusi udara Jabodetabek. Tapi tidak hanya Jabodetabek juga, di banyak wilayah di Indonesia di pertengahan 2023 itu banyak banget sampai rumah sakit penuh ya, karena rumah sakit penuh dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan yang menjadi pemicu. Dan setelah dilihat lagi, selain penyebab polusi udara yang ada karena industri dan lain, dari transportasi yang besar. Nah, salah satu sebabnya adalah tadi kualitas bahan bakar. Kalau bahan bakar 80% yang dikonsumsi di Indonesia itu kualitasnya rendah, 85% lebih kualitasnya, kita bisa bayangkan memburuknya polusi udara karena kualitas bahan bakar. Nah, karena itulah kami dari sejumlah lembaga itu kemudian membuat mitra ini gitu, untuk sebenarnya dengan tujuan untuk mempercepat perbaikan kualitas BBM di Indonesia. Karena ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, ini sudah dibicarakan lama. Bahkan kalau kita lihat peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada waktu itu tahun 2018 memang sudah bilang bahwa pada saat itu dibilang selambat-lambatnya 2 tahun setelah Permen itu terus COVID ya. Terus pas COVID, jadi kemudian dimundurkan 2022. Tapi terus enggak juga ya, kita bisa lihat kualitas bahan bakarnya juga tadinya dari RON 88 ya, kalau kita lihat BBM itu yang kita masih ingat mungkin namanya premium, yang sekarang udah nggak ada. Lalu dimunculkan Pertalite gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya ngapain dari premium ganti ke Pertalite? Harusnya udah langsung aja ke Euro 4, tapi kan tidak dilakukan gitu. Nah, ini kita coba untuk mendorong, dan kami masih berharap bahwa bisa segera ya Pertamina memproduksi bahan bakar dengan standar Euro 4. Dan kalau kita lihat memang ini sangat bergantung pada kesiapan kilang sih. Kesiapan kilang Pertamina untuk memproduksi bahan bakar itu lah. Kalau dilihat dari paparan Pertamina pada waktu itu, mereka bisa 100% 2028 kalau saya nggak salah. Ke Euro 4. Ke Euro 4. Ya, Euro 4. Karena ini harusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, cuma mundur terus. Nah, ini kenapa nih? Apakah ada hubungannya dengan kasus-kasus belakangan ini? Emang kebetulan waktu ditargetin jatuhnya di tahun yang sedang dalam pandemi banget ya. Ini memang tidak mudah mungkin. Nah, kalau kita lihat standar BBM Indonesia nih tanpa peningkatan standar versus Euro 4, itu untuk PM2,5, PM10, sulfur oksida, NOx, ini memang cukup jauh ya. Perbedaannya ya cukup signifikan ya. Kalau di negara-negara berkembang lain kayak India gitu, kondisinya gimana ya? Standar tuh sudah, itu Mas Feby lebih tahu. Tapi standarnya udah 6 kalau standar ya. India. Tapi yang terjadi sehari-hari mereka juga udah di kualitas itu. Biasanya sih ada ini, memang ada gap. Nah, yang kita lihat dari kita bisa identifikasi kan, kalau standar kan dikeluarkan regulasinya ya. Nah, kalau India itu sudah Euro 6 semua. Jadi semua itu maksudnya kendaraan sepeda motor, kendaraan mobil penumpang, dan juga yang mobil berat gitu. Kalau China Euro 6 kecuali sepeda motor masih Euro 3. Kita itu, tolong dikoreksi Mas kalau salah. Jadi kalau Indonesia kan standarnya aja itu sudah sampai Euro 4 untuk mobil. Tapi kalau sepeda motor Euro 3 standarnya. Tapi kita tahu bagaimana ini ya, diskrepensi dengan realisasi ya. Nah, itu jadi sebetulnya kalau dari lihat standarnya aja kita memang relatif ketinggalan dibandingkan India, China,
Vietnam tuh udah Euro 5 gitu. Bahkan Thailand, Thailand Malaysia, juga. negara-negara ASEAN itu udah ASEAN Iya, udah lebih betul. ini ya, sadarnya udah lebih advance. Ya. Walaupun realisasinya kita juga harus cek juga ya. Betul, Kayak kita kan betul. sadarnya di 4, kenyataannya di Betul. 1 ya. Nah, kalau kita lihat hasil kajian konsorsium mitra nih, kan ada ini nih ya, Mas Faisal, di penghematan subsidi kalau terjadi kenaikan harga sebesar 200, kemudian 300, 400, 500, ini mungkin harga yang dialihkan ke konsumen dan ya berapa sebagian yang dialihkan ke subsidi. Nah, ini boleh cerita sedikit nggak sih kajian ini tuh, jadi optimalnya waktu itu udah dihitung di mana atau ini hanya memberikan beberapa opsi aja ke pemerintah? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi bahwa ini konsepnya adalah bagaimana supaya ada pembagian beban, karena tadi ya ada implikasi bagi APBN, tapi ada implikasi juga bagi masyarakat. Kalau semuanya full dilepas ke masyarakat atau semua full dibebankan pada APBN. Jadi perlu ada pemilahan, pembagian beban. Nah, ini adalah asumsi-asumsi di mana bagaimana jika harga BBM itu dinaikkan ya dengan dengan skenario beberapa harga ya, dari 200 ini sampai 500 per liter. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa jika kemudian harga itu dinaikkan, makin tinggi harganya yang harus dibayar oleh masyarakat, otomatis subsidi yang dihemat juga makin besar. Nah, kita bisa lihat di sini makin paling besar itu misalnya adalah penghematannya sampai 86 triliun jika harganya tuh 500 per liter untuk bensin maupun solar. Ya. Tapi tentu ini setelah subsidinya juga meningkat karena ada penaikan harga ya. Betul. Dari betul, ya. peningkatan maksimal akan ada saving sebesar. Betul, savingnya betul. Ya. Nah, ini juga yang masuk adalah seluruh yang disubsidi termasuk solar. Betul, semuanya. Betul. Bukan solar. hanya bensin ya, bukan hanya bensin. Iya. Ya, memang kalau subsidi BBM itu agak-agak gas rem ya, karena mempengaruhi inflasi ya. Betul. Kalau kita ingat periode pertama Pak Presiden Jokowi kan beliau di tahun pertama berani tuh mengadjust subsidi BBM, itu langkah yang cukup berani pada waktu itu. Tapi sekarang memang kita setelah pandemi dan ini mungkin lebih hati-hati menjaga inflasi ya. Betul. Ya. Kalau kita ingat dulu waktu awal-awal periode Pak Jokowi itu memang ketika subsidinya itu di-cut, dampak ke inflasi itu dalam 1 bulan memang bisa lebih dari 1% peningkatan inflasinya gitu ya. Nah, tapi karena beban subsidi juga untuk yang energi terutama makin kesini kan makin berkurang ya. Nah, terakhir kita meningkatkan harga itu kalau nggak salah atau mengangkat subsidi itu di 2022 bulan September. Nah, itu dengan satu bulan itu memang naik juga sekitar 1% pada saat itu. Tapi hanya 1 bulan ya. Setelah itu kemudian ya inflasinya kembali stabil lagi gitu. Iya. Dan di zaman Pak Jokowi periode pertama tuh ada pengendalian inflasi. Kalau dulu tuh inflasi kita cenderung volatile dan suka naik. Betul. Bukan hanya karena BBM tapi karena volatile food dan lain sebagainya. Setelah distribusi diperbaiki, sisi itunya ditekan dan memang setelah itu kita inflasinya cenderung stabil sih Indonesia. Cenderung bahkan waktu pandemi negara-negara berkembang inflasinya tuh naik tinggi, Indonesia cenderung aman ya. Betul. Sebetulnya dengan environment inflasi yang semacam ini, reformasi subsidi lebih bisa dilakukan, lebih ada ruang untuk dilakukan. Ya, semestinya begitu ya. Walaupun kita juga memang perlu hati-hati. Kalau kita lihat tingkat inflasi sekarang sebetulnya kan sangat rendah menurut saya. Nah, cuma apakah positif atau negatif ini kan tidak bisa lihat hanya karena dia rendah ya. Penyebabnya apa dulu kan ya. Kalau dia rendah karena daya belinya turun kan berarti tidak bagus, berarti inflasi yang rendah itu. Tapi kalau karena memang kemampuan untuk tadi mengendalikan harga-harga, maka itu artinya bagus. Nah, sekarang kalau seandainya memang diterapkan secara umum sebetulnya dalam kondisi seperti sekarang dengan inflasi yang sangat rendah, ini semestinya satu peluang ya, walaupun tetap perlu berhati-hati jangan sampai mengena pada masyarakat yang sekarang daya belinya sedang turun gitu. Karena kalau kita berbicara lapisan masyarakat, ini nasibnya memang sangat berbeda satu sama yang lain ya. Ini pada saat yang lain juga kita lakukan klasifikasi ya berdasarkan data BPS Susenas itu. Jadi kondisi masyarakat kelas tengah yang pendapatan atau pengeluarannya dari 2 juta sampai 10 juta, kemudian yang di bawah dari 2 juta
per bulan per kapita. Nah, ini beda sama yang kelas atas yang di atas 10 juta per bulan per kapita. Jauh sekali. Nah, jadi yang kelas tengah ini memang turun jumlahnya. Dia turun ke kelas bawahnya. Nah, sementara yang 10 juta ke atas pengeluarannya yang kelas yang paling tinggi ini malah justru makin tinggi. Nah, jadi artinya memang tidak bisa one size fits all juga dari sisi kebijakannya, harus ada pembedaan itu tadi. Iya, Gitu. iya. Nah, jadi Mas Fardi, jadi ada peluang ya untuk kalau kita memperbaiki kualitas BBM, kita akan memperbaiki kualitas polusi udara. Optimis ya? Ya harusnya begitu. Ya apalagi tadi saya katakan bahwa lebih dari 80% BBM yang beredar di masyarakat atau dikonsumsi oleh masyarakat itu sebenarnya kualitasnya buruk. Jadi kalau kita ingin membersihkan kualitas udara, memang harus ada kombinasi ya. Yang pertama, BBM-nya memang harus diperbaiki kualitasnya, tapi juga kendaraan bermotornya. Ya. Nah, ini kendaraan bermotor penting. Saya kira kita harusnya banyak juga belajar dari Tiongkok ya, bagaimana mereka bisa mengatasi kualitas udara gitu ya. Dari yang tadinya kita tahu Beijing, Shanghai itu buruk sekali ya. Sekarang udah bersih dan bisa melihat langit biru gitu. Nah, ini tapi butuh waktu. Nah, ini yang saya kira perlu dilakukan di Indonesia. Sehingga kalau saya kira yang pertama, pemerintah perlu menjadikan urusan kualitas udara ini menjadi komitmen politik. Tidak hanya misalnya mengurus makan bergizi ya. Karena kualitas udara yang buruk itu juga bisa menyebabkan stunting. Karena tadi ada particulate matter. Jadi kita kalau mau mengatasi stunting dari ujungnya, salah satu hulunya itu adalah kualitas bahan bakar yang buruk tadi, yang bisa memperburuk kualitas udara. Nah, itu menjadi komitmen politik. Lalu yang kedua, perlu ada roadmap sih menurut saya. Ya, jadi hari ini kita kapan mau menerapkan Euro 4 gitu misalnya. Kapan mau naik jadi Euro 5, Euro 6, Euro 7 gitu. Itu harus ada. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan penyedia kendaraan bermotor dan penyedia bahan bakar. Misalnya dalam kasus ini ya, kita bicara Euro 4. Kenapa diperkirakan 2028? Kami memberikan rekomendasi 2028 karena ketika bicara dengan pengusaha otomotifnya, mereka bilang, kami butuh waktu 3-4 tahun nih untuk memproduksi kendaraan yang sesuai dengan standar itu. Jadi kita katakan mereka harus ganti mesin, mereka harus bikin line production mungkin yang akan terpengaruh dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, tapi penyedia bahan bakarnya juga karena mereka harus investasi. Misalnya kilang atau kalau ini misalnya pasang di sulfurization, tetap aja harus investasi, kan harus dipasang gitu ya. Nah, ini roadmap ini menjadi penting untuk memberikan sinyal kepada penyedia bahan bakar maupun perusahaan kendaraan bermotor untuk mereka bisa siap-siap, dan juga kepada publik apa implikasinya. Nah, bagaimana itu bisa disubsidi? Kalau dari skenario kita memang bisa kelihatan subsidi itu tidak harus diberikan kepada semuanya yang membeli bahan bakar ya, tapi memang mungkin difokuskan pada kelompok-kelompok atau masyarakat miskin. Nah, ini yang harus didefinisikan karena sampai hari ini susah ngatur itu. Ya, tetapi karena belum ada One ID. Nah, dengan kalau kita lihat sebenarnya dengan cara pembatasan untuk akses BBM bersubsidi tadi ditambah dengan tadi harga yang dipass-through ya kepada konsumen, sebenarnya itu dampak kepada inflasinya bisa lebih rendah. Jadi ini memang harus direncanakan, harus didesain. Nah, kalau kita lihat hari ini, kalau ditanya siapa sih lembaga atau kementerian yang harus bertanggung jawab untuk menyusun ini, nah itu masih belum jelas. Siapa nih? Apakah Kementerian SDM? Kementerian SDM mungkin dari sisi bahan bakarnya, tapi yang mendesain perlu ada national team untuk polusi udara. Perlu ada task force. Makanya saya bilang itu perlu jadi komitmen politik pemerintah. Asal muasalnya mereka melakukan perubahan besar tuh mereka bikin national team kan. Dan itu harus dipimpin oleh high level. Jadi menurut saya ini mungkin perlu ya, kalau mungkin apakah level Menko yang mimpin atau presiden sendiri yang mimpin lebih bagus. Jadi tidak cuma makan bergizi gratis, tapi juga kalau Menko sekarang SDM di bawah Menko Ekon, terus yang lain-lain di bawah Menko Pangan. Jadi mungkin presiden sendiri. Jumlah KL-nya lebih banyak ya. Pastinya kan lebih ada yang bisa men-tackle itu.
Ya tapi Menko-Menko-nya saking banyaknya jadi Saking siapa banyak. ini? Jadi Menko yang mana gitu kan? Yang mana yang Ada gitu Tapi kan? mungkin itu satu langkah awal sih Iya, iya, yang iya. perlu dilakukan pemerintah. Nah, mungkin aku sekarang pertanyaan terakhir ya untuk berdua nih. Kan tadi banyak pemangku kepentingan, termasuk kita mungkin sebaiknya ada national team untuk polusi udara, walaupun nanti headnya siapa nih, bingung antara Menko yang mana atau langsung presiden. Tapi di antara semua stakeholder ini, Mas Faisal dulu deh, ada call to action apa nih untuk gimana caranya kita cepat melakukan perubahan di dalam polusi udara, khususnya mengenai kualitas BBM? Ya, pertama menurut saya, ini kalau dari hasil surveinya KOR ya, bahwa sebetulnya masyarakat itu ya terlepas daripada stigma yang biasa kita dengar dari media, mereka sebetulnya sudah lebih aware ya, sudah lebih sadar lah bahwa sebetulnya kualitas udara ini mesti tidak seperti sekarang, harus ditingkatkan gitu. Bahkan kalau dari hasil survei, mereka bukan hanya sadar tapi sampai bisa action untuk membeli lebih tinggi, ada tambahan yang mereka juga harus bersedia lah. Tidak semuanya artinya bergantung pada subsidi semua gitu. Nah, jadi artinya ini sebetulnya satu momentum, satu chance sebetulnya ada di sini. Nah, cuma memang perlu ada dari pemerintah ini menghandle ini secara lebih serius ya. Nah, di beberapa di antara yang mengemuka itu adalah bahwa pertama ya dari hasil survei juga adalah bahwa satu, sosialisasinya. Jadi apapun itu jangan kemudian kebijakannya itu diburu-buru gitu. Jadi misalkan tiba-tiba mau naik ya bulan depan gitu. Nah, tapi ada sosialisasi yang baik gitu ya. Nah, itu yang nomor satu yang paling besar. Yang kedua juga memang masih ada dibutuhkan subsidi ya, tapi tentu saja kembali lagi subsidi ini diberikan pada tadi yang betul-betul memang sukar untuk bisa afford ya. Jadi seperti yang tadi misalkan kendaraan umum atau sepeda motor misalnya begitu. Dan harus ada seperti yang Mas Fabi bilang, roadmap yang jelas ke depannya. Jadi bahwa ini memang arahnya kita mau meningkatkan ini dari katakanlah realisasi Euro 2, 3, nanti 4 ya, mungkin nanti ke depan lagi 6. Nah, sehingga masyarakat juga kalau ada roadmap yang jelas, sosialisasi yang baik, masyarakat juga sebetulnya akan terbawa bahwa ke depannya memang akan begini. Dan pelaku usaha tadi sudah bersiap-siap bahwa seandainya dalam produksi juga menyesuaikan dari spesifikasi mesin dan sebagainya untuk mengarah ke sana. Gitu. Kalau Mas Fabi ada call to action lagi? Ya, yang pertama saya kira perlu untuk memperbaiki standar ya. Standar kita harus dibuat karena bahan bakar yang beredar di Indonesia itu kan ditetapkan standarnya Kementerian SDM. Itu harus membuat standarnya. Nah, itu juga perlu diperbaiki. Jadi standar. Nah, kalau saya bilang ke depannya perlu memang dibuat tidak terlalu banyak jenis bahan bakar kualitas bahan bakar yang dijual, sehingga juga itu menutup peluang untuk terjadinya permainan sebenarnya. Kalau kita hanya punya 2 atau 3 saja jelas gitu ya, dan itu dilakukan bagus dengan secara baik, kita akan bisa lihat tuh implikasinya pada harga produksi bahan bakar minyak dan subsidi nanti gradasinya terlalu banyak ya. Terlalu banyak gitu. Nah, jadi ini yang harus benar. Yang kedua, saya ingin menghimbau kepada masyarakat juga sebenarnya para konsumen ini. Nah, kita harus menuntut tuh dengan lebih lantang lagi bahwa kita ingin bahan bakar yang berkualitas. Harga itu ya kita mungkin bisa bayar harga lebih mahal, tapi juga proses pengadaan dan produksinya itu harus dibuat seefisien mungkin sehingga kita tidak membayar harga yang mahal karena dikorupsi tadi gitu. Nah, ini menurut saya penting dan ini waktunya sih. Dan saya berharap juga BUMN kita seperti Pertamina ya itu bisa menjadi pendukung untuk perbaikan kualitas bahan bakar ini sehingga meningkatkan kepercayaan publik gitu ya kepada Pertamina juga gitu. Jadi nggak hanya bilang ini kami menjual BBM sesuai standar, enggak. Pertamina ingin mendorong atau ingin menjual produk bahan bakar minyak yang berkualitas tinggi, yang berkualitas baik, yang bisa mengurangi polusi udara, mengurangi risiko kesehatan publik gitu. Itu saya kira message yang bagus kalau itu bisa dilakukan. Ya saya kira kita bisa melihat perbaikan kualitas udara di Indonesia. Terima kasih. Nah, menarik ya. Ini kok
topik ini termasuk topik yang berulang di Green Talks. Polusi udara salah satu topik yang berulang karena memang banyak sekali Sobat Green yang tertarik dengan topik ini dan memang cukup kompleks juga ya. Kalau kita lihat Sobat Green gak hanya kualitas BBM, tapi juga ekosistem lain ya seperti elektrifikasi kendaraan. Kemudian juga willingness kita nih sebagai konsumen untuk menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik kalau memang kita mampu. Dan willingness kita juga untuk membayar lebih ya kalau memang mampu untuk dilakukan karena itu akan mempermudah proses transisi ke kualitas BBM yang lebih baik dan tentunya juga ke polusi udara yang lebih baik. Nah, terima kasih udah stay tune di episode kali ini yang sangat menarik mengenai kualitas BBM. Jangan lupa saksikan episode berikutnya yang gak kalah menarik di YouTube dan Spotify Kata Data Indonesia. Green Talks, Walk the Climate Talk.